Itu kuncinya seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kalau diskusi dengan Bapak ya tetap saya mendengar Bapak punya masukan, pendapat seperti apa, sampai Presiden tunjuk pun saya kembali tanya Bapak lagi, Bapak bagaimana, Bapak oke kah, tidak oke kah, gitu kan. Itu selalu yang utama, itu nomor satu. Jadi jam baru sekolah di mana, terus habis itu kita merasa lebih pintar, lebih tahu, bisa lebih berkuasa atau bikin orang tua seperti apa gitu. Jadi kuncinya saya itu, jadi memegang hukum bahwa orang tua adalah selalu yang harus dihormati dan yang utama.
Kemudian kalau untuk titik terendah banyak sekali, titik terendah itu sangat banyak. Jadi saking banyak sampai sudah tidak ingat mana yang terendah. Mungkin yang bisa paling ingat tuh waktu mau hampir drop out dari kampus ITB di Bandung. Dan itu sudah tidak ada pilihan antara hidup dan mati, karena maksud hidup dan mati itu ini, kalau saya lulus kuliah sukses, saya lewat masa itu, saya bisa mengembalikan ekonomi orang tua. Tapi kalau saya gagal, maka saya akan kembali pulang ke Serui dan mungkin mengerjakan apa saja yang bisa saya kerjakan, gitu. Yang akhirnya tidak memperbaiki ekonomi orang tua. Itu titik terendah. Tapi tadi saya sampaikan bekerja keras, karena kalau kita bekerja keras, Tuhan yang nanti akan buka jalan. Ya bagaimanapun caranya pasti akan terbuka jalan. Kita sampai tidak tahu, sampai terheran-heran begitu dengan bagaimana Tuhan bisa buka jalan seperti itu, kayak gitu. Dan memang titik terendah itu harus ada dalam hidup kita. Kita semua pasti harus mengalami titik terendah, karena titik terendah itu adalah momen di mana kita akan tahu bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Bahwa kita tidak hebat, kita bukan siapa-siapa. Karena sekarang akhirnya saya bisa kesaksian bahwa saya ini sebenarnya tidak pintar. Saya bisa kesaksian kenapa? Karena telah melalui titik terendah di mana saya punya IP 1, hampir drop out. Kalau bukan karena jalan Tuhan, tidak mungkin saya sukses. Kalau saya tidak mengalami titik terendah itu, mungkin saya harus berdiri di sini menyombongkan diri bahwa bisa lulus dari kampus terbaik, nilai tinggi, makanya saya bisa ada di posisi ini. Kalau sekarang tidak mungkin saya bisa menyombongkan diri orang sampai gagal. Gitu. Jadi cara melaluinya adalah nikmati saja. Jadi ada punya ayat di dalam pengkhotbah itu, pengkhotbah, saya lupa pengkhotbah berapa, saya sering pakai ayat itu. Tetapi filosofi itu mengajarkan bahwa kita harus menikmati masa-masa susah dalam hidup kita. Sampai titik terendah juga kita nikmati. Cara nikmatinya adalah kembali bergantung ke Tuhan. Kalau kita sudah, karena kita nanti akan menikmati kehadiran Tuhan pas kita jatuh sekali di bawah. Nah nanti habis itu syukuri. Setelah kita naik lagi, kita akan melihat lagi ke belakang, syukuri. Tapi bukan berarti tidak ada titik terendah lagi di depan, siap-siap akan ada terus. Makanya kata Amsal Salomo, tidak ada kebahagiaan di bawah mata kolong langit. Maksudnya bukan apa? Maksudnya adalah kita akan selalu mengalami titik-titik tersebut untuk menikmati kehadiran Tuhan. Jadi saya punya tips, nikmati saja. Kalau mengalami, ada yang sedang mengalami kesusahan saat ini di tempat ini, semua orang pasti titik kesusahannya beda-beda toh. Ada yang kesusahannya adalah kehilangan orang tua karena meninggal karena kanker. Ada yang mungkin mengalami titik terendah dalam hidup karena dia punya sayur bayam, dia taruh dalam lemari terus dia makan. Oh Tuhan, titik terendah dalam hidupku. Ada juga ya. Setiap orang beda-beda begitu titik terendahnya. Tuhan kasih sesuai dengan porsinya begitu. Jadi nikmati saja masa-masa itu. Nikmati dan serahkan ke Tuhan. Nanti akan ada jalannya. Nanti jalannya tuh luar biasa sekali jalannya itu, sampai kita bingung lagi kenapa bisa terjadi ya. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Oh itu semua karena ya. Itu sih. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya yang mewakili. Kecuali ada yang mau tanya, saya jadi lupa memberikan. Kecuali ada satu saja yang mau tanya sebelum kita tutup dengan nanti lagu puja dari Rinto, mungkin langsung tutup dengan doa saja toh. Seperti itu. Selamat sore, Kakak Billy. Terima kasih atas kesempatan. Mewakili mungkin. Jadi proses atau usaha apa yang Kak sempat buat? Karena kalau kita tahu kalau mau mendaftar di kampus luar negeri itu, challenge-nya itu banyak, dari ukur TOEFL, persiapannya itu seperti apa, sampai memang bisa, katanya kan tadi sempat regis tapi ditolak. Nah, karena kita tahu juga ada yang di Harvard, ada yang juga di Oxford, itu dia punya peluang besar masuk, tadi dibilang 2% saja. Kira-kira pengalaman yang bisa kita bagikan ke kita semua, siapa tahu semua kita di sini jalan Tuhan bisa ke sana. Oke. Ya, pertama bahasa Inggris dulu ya. Jadi dari sekarang bahasa Inggris harus diperbagus. Kalian harus usaha untuk bahasa Inggris harus bagus. Kalau bisa PA atau diskusi sekolah sahabat bisa bikin sesi-sesi bahasa Inggris supaya anak-anak bisa berlatih bahasa Inggris dari gereja sedini mungkin. Yang kedua adalah mereka tidak pilih orang yang pintar, tapi mereka pilih orang yang punya pengalaman panjang dan CV yang bagus dalam hal pelayanan, dalam hal melayani. Jadi selama saya kerja di perusahaan minyak sampai akhirnya saya mengundurkan diri, bukan hanya saya kerja saja, tapi saya bikin banyak sekali hal-hal di luar daripada apa yang bos perintahkan. Misalnya seperti kegiatan sosial untuk membantu suku-suku di sekitar di mana wilayah operasi migas itu berada, itu saya yang inisiasi kayak gitu movement tersebut. Lalu jadi ada banyak hal-hal yang memang kreatif, secara kreatif itu saya mulai sampai kita bikin yayasan Kitong Bisa
Lalu kemudian ada juga beberapa usaha seperti Papua Muda Inspiratif yang membantu memberikan permodalan dan pelatihan kepada anak-anak yang mau bikin usaha dan macam-macam. Jadi hal-hal baik positif-positif itu tuh semuanya ditaruh di CV dan akhirnya mereka interview. Mereka mau melihat orang yang punya pengalaman nyata melakukan hal-hal yang tadi saya bilang change the world, mau bikin perubahan. Itu yang utama, bukan mereka lihat yang berita. Mereka lihat orang yang mau membuat perubahan. Nah, yang membuat perubahan itu harus kalian buktikan dengan memang bikin hal-hal nyata. Inisiatif-inisiatif baik yang jadi nanti jadi prestasi. Gitu. Itu yang harus dikerjakan dari sekarang. Supaya CV-nya bagus. Jadi bahasa Inggris sama CV-nya harus bagus. Gitu. Itu saja sih sesederhana itu. Tidak mereka tidak seleksi yang pintar. Kalau di kayaknya satu-satunya yang masih menyeleksi pintar itu cuma di Indonesia ya. IP harus syarat minimum harus berapa? IPK sekian yang baru dibilang pintar. Di sana mereka tidak. Mereka lihat CV, oh ini orang ini pernah bikin kegiatan sosial membantu orang miskin. Oh dia pernah bikin pendidikan di penjara. Dia pernah bikin beasiswa untuk anak perempuan bisa sekolah insinyur. Saya punya teman-teman yang kuliah tuh backgroundnya hebat-hebat. Ada dokter yang menjadi relawan untuk menolong virus Ebola di Angola. Dia salah satu yang pionirnya. Kemudian ada juga yang bikin kilang listrik dari perbedaan suhu di kutub utara. Dia insinyur, dia engineer, dan itu menolong memberikan listrik kepada orang-orang Eskimo. Jadi orang-orang yang mampu membuat perubahan positif itu yang dipilih sama mereka. Karena mereka percaya orang-orang ini nanti setelah lulus dari Harvard dong akan jadi pemimpin. Dan mereka akan jadi, kalau dia jadi pemimpin dong akan mengharumkan nama alma mater. Mereka di sana tidak percaya orang pintar. Tapi mereka percaya apa tadi harus lengkap head, heart, dan hands. Head, heart harus lengkap tiga-tiganya. Bukan hanya ini pintar, bicara-bicara di rapat sampai berbusa-busa, besok kerja hands tak ada, datang kerja. Atau ini pintar, tapi heart tidak ada, akan menjadi apa? Koruptor. Ya toh? Kalau bukan koruptor apa? Penjahat. Ada yang di bank kerja pintar sekali, tapi kemudian dia memanipulasi sistem bank sampai dia bisa ambil uang itu untuk dia sendiri dan dia ditangkap seumur hidup. Karena ini ada head, ada pintar, tapi ini tidak ada. Tapi ada juga yang ini ada tapi tangan tidak ada. Teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin banyak di sini atau di sekitar kita. Kayak gitu. Masih mending cuma punya heart saja. Ya kan? Tidak ada head, tidak ada hands, tidak apa yang penting punya heart itu masih mending. Tapi kalau heart tidak ada itu sudah sangat payah. Masalahnya kalau heart ada tapi head tidak ada juga tidak berapa tipu-tipu terus. Gitu. Nanti tinggal dapat tipu terus. Jadi memang harus lengkap semua gitu. Itu Bagaimana prosesnya dari Bapak Australia? Kalau untuk proses beasiswa yang pertama saya dapat ke pemerintah Australia itu saya daftar 6 kali gagal. 6 kali gagal tapi saya tidak pernah menyerah, coba lagi daftar gagal, coba lagi sampai perbaiki CV tadi itu. CV sampai bagus baru ternyata diterima. Terus bahasa Inggris juga saya dari biasa-biasa akhirnya sampai menjadi bagus karena saya perbaiki terus. Intinya sebenarnya jangan menyerah sih. Apapun yang teman-teman kerjakan pas gagal jangan menyerah. Misalnya saya mau mencapai ini terus nanti sekali coba gagal, bangkit lagi, coba lagi sampai berhasil. Terus dia mendapat award sebagai the best student dari. Iya, jadi banyak sekali kalau itu ceritanya memang. Jadi selain kuliah di Australia, saya juga lulus sebagai mahasiswa terbaik, orang Indonesia pertama yang mendapat gelar mahasiswa terbaik dari kampusnya namanya Australia National University, itu kampus terbaiknya Australia juga. Dan itu juga bukan karena pintar, bukan karena head saja, tetapi karena saya membuat inisiatif sosial waktu itu untuk membantu orang-orang aborigin. Membantu orang-orang aborigin agar mereka bisa memiliki bisnis dan mau sekolah lagi. Dan inisiatif baik teman-teman yang teman-teman itu diberikan penghargaan sampai ke rektor dan ke Parliament House. Dan mereka akhirnya memberikan penghargaan sebagai siswa terbaik, mahasiswa terbaik. Jadi bukan pintar, bukan, tapi orang yang punya tiga-tiganya tadi harus mau melayani juga. Sip, itu saja. Terima kasih sampai di sini. Saya akan dibantu sebuah saksian pujian oleh penyanyinya. Jadi si Rito ini sebelum bergabung dengan tim staf khusus Presiden Billy Mambrasar adalah seorang penyanyi, penyiar, pembaca berita dan seterusnya. Tapi tidak tahu kenapa dia menghentikan karirnya di dunia entertainment dan sekarang ikut berkeliling-keliling dengan tim staf khusus melayani. Jadi tadi kalau pas dengan ini, laki-laki ini suara bagus ya, nanti penyanyi. Jadi suara harus bagus. Kalau nanti tidak bagus, teman-teman dipersilakan di luar gereja lempar dia dengan sepatu, lumpur-lumpur atau rumput-rumput gitu. Silakan